Halo semua, hari ini kita akan mendengarkan dongeng yang berjudul Timun Emas. Suatu ketika hiduplah seorang wanita tua di tengah hutan yang bernama Mbok Sritil. Dia hidup sebatang kara. Kesehariannya ia mencari kayu bakar di tengah hutan untuk dijual ke pasar untuk memenuhi hidupnya setiap hari. Mbok Sritil merasa berkecukupan karena ia hanya tinggal seorang diri. Ia pun berhayal untuk memiliki seorang anak agar ia dapat melakukan pekerjaannya dengan mudah. Tanpa ia sadari, datang seorang raksasa besar yang bau dan ganas. Mbok Sritil merasa sangat gemetaran melihat raksasa itu. "Hei wanita tua, berikan anakmu untuk kumakan. Aku sangat lapar." Mbok Sritil menjawab dengan kegemetaran. "Bagaimana mungkin? Aku tidak memiliki anak untuk kuberikan padamu." Raksasa merasa sangat geram. Dan Mbok Sritil pun berkata, "Makan saja aku, karena aku tidak memiliki anak." "Hahaha, bagaimana mungkin aku mau makan daging tua sepertimu? Gigiku bisa sakit memakan tulang-tulang dari tubuhmu itu." Raksasa pun memberikan biji timun kepada Mbok Sritil untuk ditanam. "Ambil biji ini lalu tanam. 6 tahun kemudian aku akan datang untuk mengambilnya, untuk kumakan dagingnya. Timun itu akan berbuah lebat, salah satu buahnya akan berwarna emas dan besar. Rawat dia baik-baik dan akan kuambil dia pada waktu yang sudah kutentukan." Setelah perjanjian itu, Mbok Sritil pun kembali ke rumahnya dan menanam biji timun itu. 2 minggu berlalu, biji timun itu pun tumbuh subur dan lebat. Dan benar kata raksasa, salah satu buahnya, ia membukanya dan membelahnya secara perlahan. Alangkah terkejutnya Mbok Sritil ketika melihat isi timun itu terdapat seorang anak cantik yang ia beri nama Timun Emas. 6 tahun pun berlalu, Timun Emas tumbuh menjadi seorang anak yang cantik dan berbakti kepada Mbok Sritil. Mbok Sritil sangat bahagia melihat Timun Emas yang begitu aktif. Tetapi Mbok Sritil juga merasa sedih mengingat perjanjiannya dengan raksasa. Ia pun memikirkan bagaimana cara agar Timun Emas bisa terbebas dari perjanjian itu. Timun Emas pun dipesankan agar pergi ke tempat pertapaan untuk mendapatkan petunjuk. Mendengar saran dari Mbok Sritil, Timun Emas pun pergi ke tempat petapa itu dan menceritakan semua tentang Mbok Sritil dengan raksasa. Petapa itu pun memberikan 4 kantong kepada Timun Emas untuk digunakan saat ia berada dalam mara bahaya. Setelah pulang dari tempat pertapaan, Timun Emas sampai ke rumah. Belum tiba di depan, ia pun melihat raksasa yang sedang mencari Timun Emas, yang sedang berbincang dengan Mbok Sritil. "Lari Timun Emas, lari, selamatkan dirimu." Timun Emas pun segera berlari. Raksasa merasa sangat marah dan mengejar Timun Emas. Raksasa pun semakin dekat. Timun Emas merasa sangat takut dan ia teringat pesan dari petapa itu. Ia pun melemparkan kantong pertama yang berisi biji timun. Biji itu pun dia lemparkan, kemudian tumbuhlah akar-akar timun yang menghalangi langkah raksasa itu.
Timun Mas terus berlari dan raksasa terus melepaskan batang-batang timun itu. Timun Mas terus berlari dan raksasa berhasil lepas dari akar-akar timun itu. Kemudian ia bertemu lagi dengan raksasa dan melemparkan kantong kedua yang berisikan jarum. Jarum itu langsung seketika berubah menjadi bambu yang sangat tinggi dan tajam, sehingga raksasa terperangkap di dalam dan tertusuk-tusuk oleh bambu itu. Raksasa merasa sangat marah kepada Timun Mas. Timun Mas terus berlari dan berlari, tapi raksasa masih saja bisa lolos dari bambu itu. Kemudian Timun Mas terus berlari lagi dan raksasa pun terus mengejar Timun Mas. Timun Mas pun membuang biji ketiga yang berisi garam. Seketika garam itu berubah menjadi laut. Raksasa pun sangat marah dan kakinya terasa sangat perih karena luka yang disebabkan oleh bambu-bambu yang tajam itu. Timun Mas terus berlari dan raksasa terus melakukan cara agar ia dapat terbebas dari sungai itu. Ia pun berhasil keluar dan terus mengejar Timun Mas. Tak lama beberapa kemudian, Timun Mas pun kembali dikejar oleh raksasa, dan kemudian ia pun membuang kantong keempat yang berisi terasi. Ia pun melemparkan kantong itu, dan seketika daratan pun berubah menjadi lumpur-lumpur yang ganas. Raksasa pun terjebak di dalam lumpur itu, kemudian ia tenggelam dan mati. Timun Mas merasa sangat senang dan bersyukur kepada Tuhan karena ia masih diberikan kesempatan untuk selamat. Timun Mas pun kembali ke rumah Mbos Ritil dan hidup bahagia. Itulah kisah tentang Timun Mas. Semoga terhibur semuanya. Dadah!